Jumpa lagi di TV. Ya, kalau dilihat sekilas, laptop yang satu ini seperti laptop Lenovo pada umumnya, ya. Kayak bukan laptop yang luar biasa gimana, tapi jangan salah. Di balik desainnya yang simple dan sederhana, laptop ini menawarkan performa yang luar biasa. Core i9 seri HX, lalu RTX 3080 Ti, RAM langsung DDR5 32GB, SSD langsung 2TB, dan masih banyak lagi. Ya, ini adalah Lenovo Legion 7i keluaran tahun 2022. Lenovo Legion 7i ini merupakan laptop gaming kelas teratas yang ditawarkan oleh Lenovo. Kurang pas sebutin laptop gaming ya. Laptop high performance sih harusnya ya. Tentunya hardware-nya udah mumpuni banget. Pakai Core i9 12900HX yang udah paling powerful untuk laptop. Dan dipadukan dengan GPU terkencang untuk laptop dari Nvidia RTX 3080 Ti ya. Dengan spesifikasi yang monster seperti ini, laptop yang ini ditujukan untuk mungkin gamers yang antusias banget dan konten kreator profesional yang membutuhkan laptop high performance tanpa kompromi. Iya, laptop ini memang mungkin bukan untuk semua orang, tapi ya kita bisa pelajari dong laptop-laptop kelas monster ini kira-kira bisa dikasih apa sih di dalamnya sebetulnya ya. Nah, oleh Lenovo dia diklaim sebagai laptop gaming 16 inci terkencang dan tentunya dia udah pakai prosesor Intel generasi ke-12 tadi ya. Nah, penasaran bagaimana performanya? Kita bahas pelan-pelan mulai dari spesifikasi dasarnya dulu. Seperti kita bilang tadi, dia pakai Intel Core i9 12900HX, litografinya sudah Intel 7. Total dia punya 16 core, 24 thread, ada 8 performance core dan ada 8 efficient core. Base TDP-nya bukan 45 seperti yang H series, ini 55 watt. Maksimum turbo power-nya ada di 157 watt. Untuk Smart Cache, nah bukan 24, ini 30 MB Intel Smart Cache ya. Lalu dia juga punya Intel UHD Graphics ya dengan 32 execution unit. Jadi ini punya akselerasi hardware untuk QuickSync atau QSV dan juga untuk AV1. Untuk RAM yang terpasang itu langsung 32GB DDR5 4800 yang dual channel, terdiri dari 2 keping SODIMM masing-masing 16GB. Jadi kalau mau di-upgrade masih bisa, tapi ya mesti ganti ya. 32GB sih kayaknya udah cukup lah ya. Lalu untuk SSD yang kami uji ini menggunakan 1TB SSD NVMe PCIe 4.0. Nanti yang dijualnya itu pakai yang kapasitasnya 2TB. Nah, untuk total slot itu ada 2 slot SSD M.2 di laptop ini. Jadi tentunya bisa di-upgrade ya dengan mudah tanpa ganti SSD utamanya. Untuk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 3080 Ti untuk laptop. 7424 CUDA cores, 16GB GDDR6. TGP-nya 175 watt, udah kayak desktop nih ya. Mendukung fitur resizable bar tentunya dan udah aktif di sini. Nah, di software Lenovo Vantage terdapat menu GPU Working Mode untuk mengubah mode GPU yang digunakan. Ada Hybrid Mode di mana integrated graphics dan discrete GPU aktif bersamaan, ini defaultnya. Lalu ada Hybrid iGPU Only, ini hanya menggunakan integrated graphics. Lalu ada Hybrid Auto Mode, jadi kalau nggak terhubung ke charger, laptop akan mengubah mode ke Hybrid iGPU Only secara otomatis. Kemudian ada di GPU mode. Nah, ini yang paling kencang karena hanya menggunakan discrete GPU saja. Nah, untuk konektivitas dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, support Wi-Fi 6E, gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya mentok 99,9 watt hour. Ini kapasitas yang besar ya. Untuk Windows dia pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau klasik, materialnya aluminium di sini, warnanya storm gray atau abu-abu. Untuk desain ini polos dan simple khas Lenovo Legion ya. Secara overall nih mirip banget dengan Legion generasi sebelumnya. Nah, saat lampu RGB dimatikan rasanya minim, ada feeling gaming itu minim di sini. Kesannya tuh kalem dan profesional. Tapi saat lampu RGB-nya dinyalakan terlihat bahwa logo Legion di belakang layar dan area exhaust itu ikutan menyala. Selain itu juga terdapat RGB strip di bagian bawah laptop yang mengarah ke pengguna. Jadi dia bisa dibuat kalem tapi juga bisa kelihatan gaming banget karena RGB lighting-nya.
Untuk dimensi, panjangnya 35,8 cm, lebar 26,3 cm dengan ketebalan 1,94 cm. Belum nyampe 2 cm, jadi masih lumayan tipisnya ya. Bobotnya untuk laptop doang di 2,55 kg dengan charger 940 gram. Dan ini adalah charger yang nggak main-main karena ini adalah charger 300 watt. Total bobot kalau dibawa-bawa adalah 3,5 kg. Wajar sih untuk sebuah laptop monster seperti ini. Nah, untuk display ini panelnya IPS, ukurannya 16 inci. Walaupun layarnya 16 inci, ukuran laptop ini masih lebih mirip dengan laptop gaming 15,6 inci. Biasanya laptop monster gini kan pakai layar 17 ya, yang ini enggak, pakai 16 aja. Resolusinya WQXGA XGA atau 2560 x 1600 pixel. Jadi aspek rasionya adalah 16:10, sedikit lebih tinggi dibandingkan 16:9. Refresh rate-nya 165 Hz dan menurut Lenovo dia memiliki color gamut 100% sRGB dengan tingkat kecerahan di 500 nits. Kalau dari pengujian kami, gamut coverage-nya ada di 94,5% sRGB dengan gamut volume di 98,8% sRGB dan brightness-nya ada di 478 nits. Udah lumayan mirip ya. Dan layar ini juga sudah dikalibrasi dan disertifikasi X-Rite Pantone. Mendukung Dolby Vision HDR400 dan juga support G-Sync. Ya, jelas bukan layar kaleng-kaleng ini. Permukaannya juga anti-glare. Jadi nyaman digunakan ya, nggak banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Bingkai kanan kirinya tipis dan bingkai atas sedikit tebal karena ada semacam notch dan ada kamera 1080p di situ. Kamera ini dilengkapi dengan switch e-camera shutter yang ada di sisi kanan laptop. Untuk speaker dia pakai stereo speaker by Harman. Oleh Lenovo disebut sebagai super linear speaker. Ini ada 2 speaker masing-masing 2 watt. Ini mendukung smart amplifier dengan software Nahimic Audio yang mampu mengubah preset audio dan equalizer. Untuk kualitas suaranya mantep. Detailnya itu bagus banget ya. Jadi detail banget, cuman memang bukan yang paling kencang atau paling lantang yang pernah kita dengarkan, tapi udah sangat mencukupi untuk sebuah laptop gaming kelas monster gini. Untuk konektor, di sisi kiri ada 2 Thunderbolt 4. 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung data transfer, power delivery, display output juga, dan penggunaan perangkat Thunderbolt seperti GPU eksternal atau SSD eksternal bisa juga. Di kanan ada 1 audio jack combo, ada 1 webcam e-shutter switch, dan ada 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C ya. Nah, di belakang, oh ya ada belakangnya, ini kan Legend ya. Di bagian belakang ada Ethernet port, ada 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah support DisplayPort 1.4 dan power delivery sampai dengan 135 watt. Nah, kemudian ada HDMI 2.1 di sini, ada 2 USB 3.2 Gen 1 dan ada 1 DC in. Untuk keyboard tentunya dia pakai Legend TrueStrike Gaming Keyboard. Untuk key travelnya itu sedalam 1,5 mm. Jadi enak banget kalau dipakai buat ngetik ya. Dan dia punya soft landing switch design di sini. Jadi feelingnya pas ngetik itu terasa nyaman. Keyboard ini juga sudah mendukung 100% anti ghosting. Dalam paket penjualnya disediakan 4 keycaps keramik dan cadangan switch juga. Ini bisa digunakan untuk mengubah keycaps default yang tombol WASD dari keyboard ini. Tombol WASD ini memiliki force sensor technology. Jadi dia bisa memberikan input action yang berbeda berdasarkan tingkat tekanan yang diberikan ke tombol. Menarik ya. Sebagai contoh, kalau ditekan 25% saja, kita bisa membuat karakter berjalan dan saat 100% dia jadi lari. Bisa nih yang satu ini. Konfigurasi tombol dan daftar game yang mendukung fitur ini bisa dicek melalui software Hydra 2.0. Fitur yang sangat menarik nih ya, tapi memang membutuhkan pembiasaan nih untuk menggunakan fitur yang satu ini. Terlihat bahwa tombol anak panah juga memiliki ukuran yang full size di sini. Sedangkan tombol numpad terlihat sedikit lebih ramping tapi masih tergolong besar sih. Terdapat backlit per key RGB yang terintegrasi dengan lighting pada RGB strip, exhaust, dan logo Legend di balik layar. Di sini ada 3 tingkat kecerahan untuk keyboardnya dan pengaturan warna dapat diatur melalui menu Legend Spectrum pada software Lenovo Vantage. Saat tombol function ditekan, tombol lain yang dapat dikombinasikan dengan function tadi akan langsung menyala. Jadi kita tahu pasangannya mana aja nih ya. Oke, lanjut ke touchpad. Ukuran touchpadnya ini cukup memuaskan sih, cukup besar ya. Diklaim 25% lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Letaknya juga asik karena dia center to spacebar. Jadi untuk ngetik ini nyaman ya. Di sini memang tidak ada tombol klik kanan dan kiri yang khusus dan dia sudah pakai precision touchpad tentunya. Untuk fitur keamanan, dia ada fingerprint sensor yang terintegrasi dengan tombol power dan ini udah support Windows Hello. Saat menyalakan laptop dengan jari yang sudah terdaftar sidik jarinya, pengguna nggak perlu lagi login ke Windows jadinya ya.
Enak nih, simple. Nah, kita masuk ke sistem pendingin. Dia menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front 4.0 di sini. Ada 2 kipas pendingin dan ada vapor chamber system. Intake-nya dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang dan kanan kiri laptop. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Di sini ada mode konfigurasi performa pada software Lenovo Vantage dengan 3 mode ya. Ada balance, ada performance, dan ada quiet. Mode performa dapat diubah dengan tombol function plus huruf Q seperti biasa untuk Lenovo. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya kalau kita jalankan Cinebench R15 looping 20 kali. Terlihat di mode balance, skor maksimumnya ada di 3120 poin. Ini udah gede sih, udah besar nih sebetulnya ya. Nah, di mode performance, skor maksimumnya bisa mencapai 3555 poin. Nah, tambah besar lagi. Nah, kalau untuk performa yang bisa dipertahankan, di mode balance itu dia bisa bertahan di kisaran 2350-an poin. Sementara kalau di mode performance itu 3220 sampai 3240-an poin. Tinggi banget dipertahankannya ya. Nah, untuk suhu kerja gimana? Di mode performance ya, kalau pakai Cinebench kita lihat bahwa suhu CPU itu bisa bertahan di 96 sampai 97 derajat Celcius. Tapi kalau kita pakai mode balance, suhu terlihat jauh lebih rendah nih. Run pertama dan kedua itu cuma 78 derajat Celcius. Kemudian dia akan sustain di 55 sampai 58 derajat Celcius untuk pengujian berikutnya. Luar biasa ya. Jadi kalau pakai balance adem banget. Oke, kita langsung masuk ke pengujian software beneran aja. Kita pakai Blender. Bagaimana? Ya, CPU render ya, cuma 1 menit 51 detik. Udah kenceng. Kalau kita pakai GPU-nya gimana? Jadi tinggal 17 detik aja ya. Karena ada Thunderbolt, kita coba pakai eksternal GPU yang RTX 3070 Fi yang kita pakai. Dan hasilnya adalah, karena pakai 2 GPU, jadi tinggal 10 detik aja pengerjaannya ya. Luar biasa, monster banget. Nah, untuk suhu kerja, pada saat Blender jalankan, suhu CPU ada di kisaran 70-80 derajat Celcius aja, sementara GPU cuma di 60-70 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2022 untuk video editing. Kalau videonya kita pakai adalah 4K 60 ya, yang 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai software only, semua saya dirender dalam waktu 5 menit 19 detik. Kalau kita pakai CUDA dengan RTX 3080 Ti-nya 1 menit 5 detik. Kalau kita tambahin satu lagi ya, eksternal GPU, semua saya dalam waktu 1 menit 2 detik. Kayaknya pengujiannya udah terlalu ringan ya 4K 60 ini. Nah, kemudian kalau 1080p dengan video yang sama ya, 60 fps juga, software only selesai dalam waktu 1 menit aja. Pakai CUDA 20 detik aja ya. Kalau kita tambahin lagi eksternal GPU jadi 18 detik aja. Luar biasa. Benar-benar terlalu ringan udah pengujian kami nih. Mungkin harus dirubah ya kalau buat yang HX ini ya. Nah, kita lanjut ke suhu kerjanya. Pada saat merender yang 4K 60, suhu CPU ada di kisaran 60 sampai 73 derajat Celcius saja dan GPU ada di 58 sampai 65 derajat Celcius saja. Terlalu ringan sepertinya. Oke, kita beralih ke software video editing profesional tapi yang gratis. DaVinci Resolve ini versi 17.2 supaya kita bisa bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, video 4K 60 selesai dalam waktu 2 menit 30 detik. Kalau 1080p 60 fps selesai dalam waktu 50 detik. Kenceng parah ini ya, benar-benar kenceng parah. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu CPU tadi di kisaran 95 sampai 99 derajat Celcius dan sempat spiking ke 100 derajat Celcius. Ini suhu yang tergolong tinggi dan bisa dimengerti ya, karena software DaVinci yang gratis ini memang begini, memang ngebebanin CPU banget. Tapi melihat laptop yang buah-buahan yang harus dingin bisa nyampe 100 derajat Celcius juga, udah pernah tes sama Alpha, jadi kayaknya sih wajar-wajar aja. Nah, sementara kalau untuk GPU dia ada di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah, tapi nih ya, karena suhu kerjanya terlihat tinggi di CPU, kalau kita pakai mode balance kita mau cek juga berapa sih sebetulnya suhunya. Di mode balance ini menarik karena CPU-nya tinggal 65 sampai 75 derajat Celcius saja. Sempat spiking ke 85 derajat Celcius di awal proses render tapi ya langsung turun lagi, aman. Dan GPU-nya di 60 sampai 65 derajat Celcius. Jadi kalau memang kalian pakai software DaVinci Resolve versi gratis, kami sarankan modenya balance aja. Aman banget. Dan tentunya udah kenceng juga sih. Nah, sekarang kita pindah ke 3D Mark ya. Untuk Firestrike DirectX 11 kita lihat skornya adalah 33.879 poin. Untuk TimeSpy DirectX 12 13.432 poin. Untuk suhu kerja untuk GPU-nya pada saat kita hajar di sini cuma nyampe 70 sampai 75 derajat Celcius aja. Oke, sekarang kita coba gamingnya dan hasilnya adalah seperti ini.
Nah, saat kita menjalankan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, terlihat suhu CPU itu ada di kisaran 77-78 derajat Celcius. Untuk GPU di 78-80 derajat Celcius, jadi masih aman. Untuk permukaan kita lihat bahwa seluruh area keyboard ada di bawah 40 derajat Celcius. Mantep nih ya. Ada 2 titik terpanas yang mencapai 40 derajat Celcius, itu di tombol shift kanan dan area huruf U. Untuk palm rest aman di 30-an derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke pengujian storage-nya. Mesti diingat bahwa ini bukan SSD yang akan dipakai untuk penjualan di Indonesia ya. Ini yang 1 terabyte. Jadi kecepatan bacanya adalah 6487 Mbps dengan tulis di 5021 Mbps. Ya, ini sesuai sih dengan harapan kami untuk SSD PCIe Gen 4. Kalau 2 tera mungkin bisa lebih kencang lagi. Kita sekarang lanjut ke battery test. Mode balance kita pakai brightness 50% dengan volume di 25%. Hasilnya adalah kalau kita putar video 1080p, laptop Monster ini masih bisa bertahan hidup selama 6 jam 30 menit. Hasilnya cukup oke ya untuk sebuah laptop yang luar biasa kencang seperti ini. Sekarang kita lanjut ke charging testnya. Terdapat fitur rapid charge yang bisa mempercepat durasi pengisian daya, dan ini bisa diakses melalui software Lenovo Vantage tentunya. Hasil charging dengan rapid charge-nya dimatikan 30 menit pertama di 41%. Sementara itu untuk dari kosong sampai penuh hanya 1 jam 40 menit. Ini rapid charging-nya mati ya. Ini udah keren sebetulnya nih pengisiannya. Sementara kalau rapid charging-nya di on 30 menit baterai langsung terisi 70%. Luar biasa ini ya. Sementara untuk sampai full dari kosong dia hanya butuh waktu 1 jam 20 menit. Ini sih kenceng parah, udah kayak handphone ngecharge-nya. Luar biasa ya. Nah, untuk harga tentunya laptop Monster ini tidak mungkin harganya 15 juta. Ya, nggak mungkin karena ini monster banget dan ini performance tertinggi, salah satu performance tertinggi yang kita bisa dapetin sekarang nih ya. Nah, harganya ada di 65.999.000 dan ini sudah termasuk Windows 11-nya tadi. Ada Office Home and Student 2021 yang nempel terus di sini, nggak perlu dibayar-bayar lagi. Ada Lenovo Legion Armored Backpack di sini ya, dapat backpack juga. Ada Legion M500 Gaming Mouse juga di sini. Dan ini penting banget, ada garansi 3 tahun Legion Ultimate Support lengkap dengan 3 tahun Accidental Damage Protection. Alias kalau kalian yang salah tetap diberesin ini kerusakannya ya. Nah, untuk Legion Ultimate Support sendiri layanannya ini punya tagline dari gamer untuk gamer. Jadi memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga gamer dalam hal peningkatan software dan optimalisasi hardware yang dapat dihubungi kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, bisa telepon toll free maupun bisa lewat email. Nah, untuk Accidental Damage Protection atau ADP-nya ini berlaku untuk macam-macam, ketumpahan air, jatuh dari meja, retak LCD panel, keyboardnya mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja, itu ditanggung semuanya. Ditanggung full selama 3 tahun tanpa batas jumlah klaim. Selama bukan di part yang sama, tapi itu pun kalau part yang sama bisa diklaim sampai 2 kali loh. Itu luar biasa ya. Selama 3 tahun kalau ada masalah pasti diberesin. Jadi aman, totally aman selama 3 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu kerja memang agak tinggi kalau softwarenya hanya membebani CPU saja dan kita pakai mode performance. Solusinya adalah kalau mau dipaksain ya pastikan ruangannya memang dingin ya. Atau yang sederhana adalah pindah aja ke mode balance karena suhu kerjanya itu lebih rendah. Lalu kemudian jelas ini bukan laptop yang tipis dan ringan ya. Ya, performa Monster ini pastinya datang dengan bobot yang ya tidak mungkin kita berharap 1,5 kilo, nggak mungkin ya. Oke, kemudian untuk poin menariknya, ini adalah salah satu laptop gaming terkencang di pasaran untuk saat video ini dibuat. Luar biasa ya. Kombinasi Intel Core i9 12900HX dan RTX 3080 Ti ini sangat-sangat kencang banget. Gaming esports ratusan FPS jalan ya, nggak ada masalah. Ingat, gaming jalan ya, gaming jalan. Game AAA di kualitas grafis tertinggi juga nggak ada masalah di sini. Untuk content creator jelas mantap ya. Kelas profesional pun nggak ada masalah. Untuk 3D modeling nggak ada masalah. Ingat, untuk 3D modeling nggak ada masalah. Rendering nggak masalah di sini. RAM-nya
Langsung 32 GB DDR5 4800. Udah lega, udah dual channel, tinggal langsung pakai aja. Storage juga super lega karena selain kenceng, ya langsung 2 tera kan untuk unit yang dijual di Indonesia ya. Desain laptopnya juga simple dan terlihat profesional. Tapi kalau mau tampil seperti laptop gaming, nyalain aja RGB-nya. Langsung bling-bling dia, mantap. Layarnya udah 2,5K, 165Hz, color gamut 100% sRGB, cocok lah buat gamer, content creator, sama apapun yang berat-berat butuh multitasking gila-gilaan, nggak ada masalah di sini. Keyboardnya juga nyaman karena fitur force sensor teknologi juga lucu di sini ya, menarik ya jadinya ya. Konektornya melimpah dan banyak di bagian belakang, jadi nggak ribet itu kabel-kabel. Lalu fitur rapid charge-nya 30 menit pertama langsung keisi 70%. Jadi kalau misalnya bangun tidur, waduh iya laptopnya belum di-charge aja. Sambil tinggal mandi sebentar juga udah ngisi 70%. Ya. Nah, lalu dia punya Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.2, bonus pembelian juga menarik di sini. Garansinya lengkap 3 tahun ADP dan ada Legion Ultimate Support pula di sini. Ya, Lenovo Legion 7 ini mampu menawarkan performa yang sangat kencang di bodi yang tergolong tipis di bawah 2 cm Mas ini ya. Nah, jadi kalau kalian adalah seorang gamer atau konten kreator profesional atau siapapun lah yang butuh performa tinggi ya, yang butuh alat tempur yang bisa dibawa-bawa kemana-mana tanpa takut masalah garansi terutama ya, laptop yang satu ini memang cocok dijadikan salah satu pilihan kalian. Saya Deddy Irfan, jaga TV.